Eh, ada Ibu Ningsih. Mau belanja? Iya, mau beli tempe dan bayam. Perasaan cuma beli tempe dan bayam terus. Sekali-sekali beli daging biar ada vitaminnya. Hahaha. Iya, rezekinya belum cukup buat beli daging. Ups, maaf ya. Lupa kalau Anda orang miskin. Beginilah percakapan saya dengan tetangga hampir setiap hari. Selalu dihina karena cuma mampu beli tempe dan bayam. Siapa yang tidak mau makan ayam, ikan, dan daging? Semua orang ingin makanan enak. Namun apalah dayaku yang cuma mampu beli tempe dan bayam. Hidup di kota serba susah. Apa-apa harus beli. Semua serba mahal. Kalau di kampung, bayam tinggal diambil di kebun. Intinya harus pintar-pintar mengatur pengeluaran. Terlebih seperti saya, suamiku kerja sebagai serabutan. Sudah 3 tahun kami merantau ke kota. Niatnya ingin merubah nasib. Namun hidup di kota tidak seindah yang dibayangkan. 10.000 kan bang? Ini uangnya, saya permisi dulu ya ibu-ibu. Ucapku mengabaikan mereka yang masih menertawakan saya. Sudah hafal dia. Setiap belanja cuma 10.000. Makanan pembantu saya saja lebih mewah. Kasihan ya, pantas saja anaknya kurus. Makanannya seperti itu setiap hari. Wajar saja, suaminya kerja sebagai kuli, kadang menganggur. Samar-samar saya masih mendengarkan ucapan mereka. Saya terus melangkahkan kaki sambil menangis. Saya selalu rapuh jika menyangkut anak-anak saya. Saya tahu anak saya kekurangan gizi, tapi itu bukan kemauan saya. Ibu sudah pulang? Dino lapar, merengek putra saya saat melihat saya pulang. Iya sayang, sebentar ya, ibu masak sayur. Kamu main dengan kakak Mel ya, jawabku sambil menyeka sisa air mata. Sudah pulang Ningsih? Maaf ya, gara-gara saya telat bawa uang, kalian harus menahan lapar sampai siang, ucap Anton. Tidak apa-apa, yang penting hari ini kita bisa makan, ucapku sambil tersenyum. Ini sudah jam 11 siang, kasihan anak-anak, pasti sudah kelaparan. Dari pagi belum ada yang dimakan. Hanya butuh waktu 20 menit, makan sudah tersaji di atas tikar plastik di rumah kami. Kami makan dalam diam, menikmati makanan terenak yang hampir setiap hari kami makan. Intinya, kami bersyukur masih bisa makan. Setelah selesai makan, saya membereskan piring kotor dan mencuci. Saya lihat Anton sedang duduk depan rumah sambil menikmati rokok. Anak-anak di mana? Tanyaku menghampirinya. Mungkin main di luar. Biarkan saja, jawabnya sambil menghembuskan asap rokok. Sini duduk, saya mau bicara sebentar, ucapnya saat melihatku hendak mencari anak-anak. Ada apa? Saya duduk di samping Anton. Kita kembali saja ke kampung. Kehidupan di kota sangat sulit, ujar Anton. Ya, tapi bagaimana dengan ongkosnya? Makan saja kita masih susah. Saya ada pekerjaan 2 minggu ke luar kota. Sore ini saya berangkat. Nanti uangnya kita pakai buat ongkos, bagaimana? Ujar Anton. Boleh juga, saya ingin pulang kampung. Kalau begitu saya siapkan dulu keperluan kamu selama di luar kota, ujarku sambil beranjak menyiapkan pakaian Anton. Tapi saya bingung, bagaimana saya bisa pergi sementara di rumah tidak meninggalkan uang untuk kalian. Bos tidak memberikan pinjaman, semua dibayar saat sudah selesai, ucap Anton. Sejenak saya berpikir, bagaimana untuk makan sehari-hari. Saya sudah mencari pekerjaan, tapi tidak ada yang mau menerima saya. Kulihat sejenak seisi rumah tidak ada barang berharga untuk dijual. Oh iya, tabung gas selama ini tidak terpakai karena tidak mampu beli gas. Selama ini saya memakai tungku. Biar saya jual tabung gas. Pangkalan depan gang mau membelinya. Nanti uangnya bisa untuk pegangan kami, jawabku. Syukurlah kalau begitu saya bisa tenang, ucap Anton sambil menghela nafas panjang. Kalau begitu saya mau ke rumah teman dahulu. Mau tanya jam berapa kami berangkat, ucap Anton.
Iya, hati-hati ya, jawabku. Setelah Anton pergi, saya menyelesaikan menyusun pakaian ke dalam tas ransel. Sudah beres, sekarang saya ke pangkalan mau jual tabung gas. Sekalian cari anak-anak, ucapku. Saya mengambil tabung gas dan membawa keluar. Ibu, ibu. Hiks, hiks. Spontan saya berlari mendengar Dino menangis. Ada apa? Kenapa kamu menangis? Tanyaku sambil memeluk tubuhnya. Rangga mengejek saya. Kakak Mel masih di lapangan bertengkar dengan Rangga karena membela saya. Hiks, ucap Dino. Ya sudah, kamu masuk dulu. Ibu jemput kakak Mel, ujarku. Setelah memastikan Dino masuk, saya segera ke lapangan. Sembari membawa tabung gas di tanganku, dari kejauhan terlihat dua anak sedang berkelahi. Itu pasti Melinda dan Rangga. Kulihat Melinda, putriku berusia 7 tahun, sedang berkelahi dengan anak laki-laki berbadan gemuk. Usianya mungkin 8 tahun. Ada apa ini? Hentikan, teriakku. Mereka melihat saya, namun mereka kembali bertengkar. Entah apa yang mereka perdebatkan. Mel, sudah, hentikan. Ada apa sebenarnya? Ucapku sambil menarik tubuhnya. Dia mengejekku dan Dino. Dia mengatakan kita orang miskin, tidak sekolah, tidak pernah makan ayam dan daging, ucap Mel. Memang betul kan, kalian orang miskin? Makan selalu tempe dan bayam. Kau saja tidak sekolah karena orang tuamu tidak mampu, ucap Rangga. Anak ini tidak dididik oleh orang tuanya, batinku. Kamu tidak boleh berkata seperti itu. Buat apa kamu sekolah tapi tidak ada sopan santun? Apa orang tuamu juga tidak mengajarimu berbicara yang baik? Ucapku. Ibu Rahma yang mengatakan kalian orang miskin harus dihina. Buat apa dihargai? Kalian memang orang keluarga miskin, ucap Rangga. Pantas saja kelakuannya salah seperti ini. Ternyata anak Ibu Rahma. Mau kaya dan miskin, di mata Tuhan tetap sama, ucapku. Sekarang kalian saling minta maaf. Tidak baik bertengkar, ujukku. Saya menarik tangan Melinda dan mengulurkannya ke depan Rangga, berharap ia berjabat tangan putriku dan saling memaafkan. Cih, tak sudi pegangan tangan orang miskin. Alergi, ucap Rangga sambil meludahi tangan Melinda. Saya yang mencoba sabar menghadapinya mulai tersulut emosi. Sudah dibaik-baikin malah melunjak. Ya sudah kalau begitu, kamu pulang saja Mel, jagain Dino. Ibu mau jual tabung gas, ucapku. Melinda mengangguk dan segera pergi. Saya melihat suasana di lapangan sepi, hanya ada saya dan bocah sialan ini. Wajahnya tampak tersenyum. Cih, dasar orang miskin, mau makan saja harus jual tabung gas. Setelah itu mungkin saja anaknya yang dimasak dan dimakan. Hahaha, ucapnya sambil tertawa lepas. Saat Rangga berbalik badan dan hendak pergi, saya lempar tabung gas yang saya bawa mengenai kepalanya. Saking kuat hantamannya, kepalanya hancur bagian belakang. Darah muncrat mengenai pakaian saya. Saya syok dan panik. Bagaimana jika ada yang melihat? Beruntung tidak ada orang di sini. Saya melihat kantong plastik berwarna hitam. Saya masukkan badan anak itu ke dalamnya. Bersusah payah saya membawanya agar jejakku aman. Rumah saya kebetulan dekat dengan lapangan, membuatku membawa jasadnya ke rumah. Karena rumah saya paling ujung. Saya masuk melalui pintu belakang, menaruh kantung plastik di dapur dekat tumpukan kayu bakar. Setelah memastikan aman, saya mandi dan membersihkan tubuh dari sisa darahnya. Saya mencuci pakaian dan tabung gas bekas menghabisinya. Setelah semua beres, saya kembali ke pangkalan untuk menjual tabung gas. Setelah mendapatkan uang, saya mampir ke toko. Beli kelapa 2 diparut dan bumbu rendang, ucapku saat mampir ke toko. Tumben mau masak rendang Buning? Tanyanya dengan senyum mengejek.
Kebetulan dapat pekerjaan buat masak dari proyek suami, buat makan pekerjaan bangunan temannya suami, ucapku. Oh begitu, pantas saja. Tapi lumayan bisa dapat bagian walau cuma bubunya saja, ucapnya sambil tertawa. Berapa? 10.000. Setelah membayar, saya bergegas pulang sebelum Anton sampai di rumah. Sesampai di rumah, saya melihat anak-anak sedang tidur. Sengaja saya mengunci pintu kamar agar mereka tidak keluar saat saya menjalankan aksiku. Saya mengunci semua pintu. Setelah memastikan semua aman, saya langsung menjalankan aksi selanjutnya. Saya bawa kantong plastik ke toilet. Segera saya cincang tubuh bocah ingusan itu. Setengah jam berlalu. Banyak juga hasilnya, 1 ember penuh daging semua. Beruntung saya membeli bumbu banyak. Tinggal menambahkan bumbu dasar agar amisnya tersamarkan. Saya harus memasak ini semua karena saya tidak punya kulkas, jadi tidak bisa menyimpan daging. Bagian kepala, kaki, dan yang lain sengaja saya bakar. Pembakaran sampah. Hangus kok bocah, sempurna, tidak ada jejak yang tertinggal, ucapku. Saya menumis bumbu rendang dan bumbu lain. Wanginya menyebar ke seluruh ruangan rumah. Setelah bumbu matang, saya memasukkan dagingnya, menunggu hingga matang. Sembari menunggu matang, saya membereskan rumah dan melihat sisa pembantaian apakah masih ada jejak. Permisi. Tumben dikunci. Terdengar suara Anton. Saya menetralkan ekspresi wajahku dan bergegas membuka pintu. Wanginya. Masak apa kamu? Ucap Anton saat masuk rumah. Sini, jangan berisik, ucapku sambil menariknya dan menutup pintu. Ada apa? Ucapnya bingung. Maafin saya, tadi saya tidak sengaja melempar kambing tetangga yang masuk ke rumah tepat mengenai kepala. Jadi saya sembelih kambingnya. Dagingnya saya masak rendang, tapi aman, tidak ada yang melihat, ucapku. Enak itu, biarkan saja. Mereka punya peliharaan bukannya dijaga. Daun singkong yang saya tanam di pekarangan rumah juga habis dimakan kambing. Hilang 1 ekor, mereka tidak akan sadar juga, ucap Anton. Di luar dugaan, saya kira dia akan marah. Sudah matang rendangnya? Sebelum berangkat saya makan dulu, ucapnya antusias. Sebentar lagi. Jam berapa berangkatnya? Ucapku. Nanti mobil proyek jemput, ucap Anton. Nanti saya bawakan bekal untuk dibawa, sekalian makan bersama teman-teman kamu, ucapku. Terima kasih ya, ucap Anton tersenyum. Setelah air rendang menyusut, dagingnya sudah empuk. Saya menyajikan untuk Anton. Saya merasa jijik melihatnya makan dengan lahap. Enak banget, dagingnya empuk, pasti masih muda ini, ucapnya tanpa berhenti mengunyah. Iya, masih muda, sekitar 8 tahun, jawabku spontan. 8 tahun sudah tua, yang bener 8 bulan, ucap Anton. Iya 8 bulan, jawabku. Tulang-tulangnya dijadikan sop pasti enak, ucap Anton. Sudah saya buang, jawabku. Sayang sekali. Ya sudahlah, ucapnya tanpa kecewa. Kamu tidak makan? Coba 1 suap. Sebelum sempat saya menolak suapannya, makanan itu sudah di depan mulutku. Terpaksa membuka mulut dan menerima suapan itu. Seketika mataku membulat merasakan enaknya daging rendang itu. Ibu, tolong buka pintunya, saya mau ke toilet, terdengar suara Dino. Saya lupa masih mengunci pintu kamar. Saya segera membuka kunci kamar. Dino langsung berlari ke toilet. Wangi sekali. Ibu masak apa? Ucap Dino saat keluar dari toilet. Kita makan sama-sama. Ibu tadi dapat rejeki, kita makan daging rendang, ujar Anton. Saya ke dapur untuk menyiapkan makanan untuk kedua anak-anakku. Ayo kita makan sama-sama, ucapku sambil menyodorkan piring yang berisi nasi dan daging rendang. Hore, makan enak, teriak anak-anak serempak dan langsung melahap makanan di piring mereka. Terima kasih Rangga, kamu sudah mengingatkan saya untuk memasak dagingmu ini, batinku sambil mengunyah.